Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kita akan lanjutkan kuliah Fisika Dasar 2 dengan materi tentang gaya magnet. Baik, kita akan mulai dengan membahas asal-usul dari gaya magnet. Kita lihat di poin pertama bahwa dikatakan di sini gaya magnet adalah gaya antara dua muatan listrik yang bergerak atau memiliki kecepatan. Sedangkan muatan listrik yang diam tidak akan dipengaruhi oleh gaya magnet. Jadi sebenarnya gaya magnet itu masih berhubungan dengan kelistrikan. Bedanya dengan listrik statis yang kita pernah bahas kemarin, gaya Coulomb itu misalnya, itu adalah gaya listrik yang bekerja untuk muatan yang sebenarnya diam atau dalam keadaan statis, atau dia dilihat hanya dari keadaan di mana yang satu tidak bergerak relatif terhadap yang lain, atau dalam suatu keadaan instan di mana suatu keadaan instan itu dilihat sebenarnya muatannya tidak saling sedang bergerak gitu ya. Jadi itulah yang dinamakan listrik statis atau gaya Coulomb, gaya listrik statis, gaya tarik menarik atau gaya tolak menolak listrik statis. Sedangkan kalau muatan listriknya itu bergerak, maka akan muncul gaya yang dinamakan dengan gaya magnet. Nah, asal-usulnya dari mana sih gaya magnetnya tersebut? Gaya magnet tersebut muncul karena muatan listrik yang bergerak akan menghasilkan medan magnet. Jadi, medan magnet itu sumbernya adalah muatan listrik kalau dia bergerak, kalau dia memiliki kecepatan. Kalau muatan listriknya itu diam, maka dia tidak akan menghasilkan medan magnet, dia hanya akan menghasilkan medan listrik statis saja. Jadi, misalnya saya punya muatan positif gitu ya. Di sini ada muatan negatif. Kalau dua-duanya ini dalam keadaan statis atau diam gitu, tidak kecepatannya 0, maka mereka gaya yang terjadi di antara mereka adalah gaya Coulomb, gaya tarik menarik listrik statis. Karena kita tahu bahwasanya kalau misalnya dia itu muatan positif akan menyebarkan ke dalam ruang berupa medan listrik. Kalau dia positif itu arahnya keluar, radial keluar. Sedangkan kalau dia negatif, maka dia arahnya adalah ke dalam, radial tapi ke dalam muatan tersebut, dan ini adalah medan listriknya. Nah, gaya tarik menarik listrik itu bisa terjadi karena di sini sebenarnya yang keluar dari yang positif ini diterima oleh yang negatif di sini. Jadi medan listriknya itu semacam ada sumbernya dan ada yang menerima gitu. Akhirnya di sini terjadi tarik menarik secara listrik statis. Kalau medan magnet itu sebenarnya juga sama kayak gitu. Tapi medan magnet itu hanya muncul ketika muatan itu memiliki kecepatan. Jadi misalkan kita gambarkan lagi muatan yang sama, dia memiliki kecepatan v gitu misalnya. Maka dia akan menyebarkan medan magnet di ruang gitu, bukan lagi medan tidak hanya sebatas medan listrik, tapi ada medan magnetnya di situ. Medan magnetnya seperti apa gambarannya nanti kita akan lihat di slide yang berikutnya. Nah, di sini kita lihat misalnya di sini adalah muatan 1, dia punya kecepatan 1. Sedangkan di sini ada muatan 2 gitu misalnya, yang dia boleh negatif, boleh positif. Misalnya kita di sini kita pilih negatif, Q2 dengan kecepatan V2. Maka tiap-tiap dari Q1 dan Q2 ini akan menghasilkan medan magnetnya masing-masing, dan medan magnetnya itu nanti akan saling berinteraksi yang akan menghasilkan tarikan magnet ataupun tolakan magnet gitu. Nah, gimana kalau misalkan salah satu di sini ternyata kecepatannya 0. Ternyata di sini misalkan Q2 itu kecepatannya 0. Jadi V2-nya 0. Misalkan dia jadi diam, maka tidak ada interaksi antara medan magnet sehingga tidak akan muncul gaya magnet. Q1 mungkin muatan Q1 ini mungkin akan menghasilkan medan magnet, tapi di sini tidak ada medan magnet yang bisa berinteraksi dengan medan magnet yang dibangkitkan oleh Q1 karena di sini kecepatannya 0. Makanya di sini dituliskan kesimpulannya muatan listrik yang diam tidak akan dipengaruhi oleh gaya magnet. Hanya kalau muatan listrik itu bergerak maka dia akan dipengaruhi oleh gaya magnet. Nah, kenapa orang bisa menghubungkan antara muatan listrik
dengan kemagnetan gitu kan. Kalau kita lihat kan kemagnetan itu yang kita tahu misalnya di magnet permanen gitu yang kita secara jelas kita bisa sentuh gitu dan kita kita tidak mengamati adanya arus yang seperti biasa kita kenal gitu ya. Kalau arus atau muatan listrik yang bergerak itu kan kita katakan sebagai arus ya, arus listrik. Kalau arus listrik yang kita kenal kan biasanya mengalir melalui kabel gitu yang sehari-hari kita kenal. Tapi kalau di magnet permanen gitu yang punya kutub utara dan selatan itu sebenarnya dari mana arusnya gitu kan. Apakah itu sama fenomena yang sama dengan fenomena yang kita bahas di sini? Ya, ternyata nanti kita akan bahas lebih lanjut itu adalah fenomena yang sama. Nah, pertama kali orang mengamati bahwasanya gaya magnet itu ada hubungannya dengan muatan listrik yang bergerak atau arus di sini. Muatan listrik yang bergerak adalah arus listrik. Contohnya itu arus listrik pada kabel itu berawal dari eksperimennya Ørsted ya. Nah, Ørsted ini melakukan eksperimen. Dia menunjukkan bahwa ternyata kalau kita mengalirkan arus di dekat kompas. Kompas itu kan sebenarnya magnet ya, magnet yang menunjuk ke arah kutub utara magnet dan kutub selatan magnet bumi gitu ya. Jadi dia kemanapun kita posisikan jarumnya akan selalu menunjuk utara dan selatan magnet bumi. Nah ternyata ketika kompas tadi, magnet di jarum kompas tadi itu kita dekatkan pada arus yang sedang mengalir, dia akan berubah. Jadi dia akan melenceng gitu ya, nggak lagi menunjuk arah utara dan selatan magnet bumi. Jadi di situ merupakan bukti awal bahwasanya arus listrik itu menghasilkan gaya magnet karena dia bisa berinteraksi dengan magnet pada kompas. Nanti di sini kita akan lihat juga ternyata medan magnet yang dihasilkan Ørsted itu merupakan medan magnet yang berasal dari aliran listrik pada kabel yang lurus. Nah, nanti kita juga akan melihat gimana kalau kabelnya itu bentuknya melingkar. Ternyata masih ada hubungannya dan hubungannya itu memakai istilahnya itu pakai aturan tangan kanan. Nah, kita lihat di sini secara lebih detail eksperimen Ørsted, apa yang dilakukan oleh Ørsted. Jadi di sini ini setup eksperimennya di gambar yang paling kiri. Di sini ada semacam kawat logam yang dialiri arus. Jadi semacam kabel lah ya. Kawat logam ini dialiri arus, arusnya ini diberikan tanda oleh tanda panah I. Nah, ternyata di bawahnya ini dipasang jarum kompas ya. Ini yang di tengah ini adalah jarum kompas. Dia menunjuk arah utara dan arah selatan. Ternyata ketika arusnya itu dialirkan, jarum kompasnya itu bergeser, yang selatan jadi bergeser ke sini, yang utara jadi bergeser ke sampingnya sana. Nah, di sini dia menemukan bukti bahwasanya ternyata arus listrik itu mempengaruhi magnet, gitu kan, magnet permanen di sini yaitu jarum kompas. Berarti arus listrik itu juga menghasilkan gaya magnet, gitu. Nah, bentuk magnetnya itu seperti apa? Kita lihat di gambar yang tengah, itu adalah gambar aturan tangan kanan ya di sini. Jadi ini sama seperti setup eksperimen Ørsted. Jadi sebuah arus listrik yang mengalir pada kawat yang lurus. Kawat yang lurus ternyata menghasilkan medan magnet. Medan magnet itu simbolnya adalah huruf B. Medan magnetnya itu yang merah ini ternyata melingkari kawat tersebut dan itu sesuai dengan di sini aturan tangan kanan gitu ya, semacam simbol like gitu kan ya. Jadi misalnya jempolnya ini adalah jika jempolnya ini adalah arah dari arus listrik, maka sisanya jari-jarinya yang lain itu adalah arah dari medan magnetnya B. Seperti kita lihat gambar di sampingnya yaitu arusnya ke atas, maka arah B-nya itu melingkari arus tersebut. Nah, sekarang gimana kalau kita balik posisinya? Ya, kita balik posisinya. Di sini menjadi jadi jempolnya tadi, Jempolnya tadi itu menjadi arah dari
si medan magnet. Kalau kita balik posisinya itu ternyata juga bisa. Jadi kalau arusnya itu dibuat yang melingkar, maka yang jempolnya itu menjadi, yang jempolnya ke atas yang di sini itu menjadi medan magnet. Tapi medan magnetnya yang digambarkan di sini itu adalah medan magnet yang persis di tengah dari kawat lingkarnya tadi, persis di tengah-tengah loopnya. Karena apa? Karena kalau kita lihat gambaran yang lebih detail, kalau misalnya saya punya arus yang melewati loop yang melingkar, itu gambaran detailnya di gambaran yang sebelah kanan, ya, yang di sini. Nah, kita bisa lihat di sini arusnya itu yang merah, dia digambarkan dengan warna merah. Di sini adalah arusnya. Sedangkan yang melingkar, gambaran medan yang melingkar yang keluar dari arusnya, yang keluar menembus tengah-tengah lingkarannya itu adalah medan magnetnya. Jadi medan magnetnya justru ini. Nah, kita lihat untuk gambaran yang di sini, gambaran yang kita gambarkan di sini itu sebenarnya berlaku untuk medan magnet yang persis di tengah, ya, persis di tengah-tengah simpalnya atau loopnya ini. Kalau dia bergeser sedikit, sebenarnya dia akan membentuk loop juga, loop yang tertutup. Jadi lingkaran yang tertutup kayak gini. Ini kalau kita teruskan ini kan nanti akan menutup di sini. Seperti kita lihat yang di sini yang kecil-kecil ini, bahwasanya ini adalah medan magnet. Nah, ini adalah ciri khas dari medan magnet. Medan magnet itu selalu membentuk semacam lingkaran tertutup, ya. Dia nggak pernah muncul kayak semacam medan listrik. Kalau kita lihat di medan listrik, misalnya listrik statis, muatan listrik yang diam, dia itu kan medannya itu tersebar di dalam ruang gitu ya. Dia tidak membentuk suatu loop yang tertutup medannya, medan listriknya. Kalau dia negatif gimana? Kalau dia negatif ya begini. Tapi kita lihat dari sini, dari contoh kita yang dari sini atau rantangan kanan ini, untuk yang gambar tengah, yang kawat lurus ini, kita lihat bahwasanya medannya itu melingkar, tertutup gitu ya. Dia membentuk lingkaran-lingkaran tertutup. Begitu juga dengan kalau misalnya arusnya itu membentuk loop atau arusnya di melingkar gitu, membentuk lingkaran tertutup, maka medan magnetnya itu sebenarnya juga membentuk lingkaran-lingkaran yang tertutup juga. Dan medan magnet itu bentuk umumnya itu selalu semacam itu. Dia tidak akan pernah bisa ada yang memancar keluar semacam ini, ya. Nah, kita akan lihat ternyata medan yang semacam ini tuh mirip dengan sesuatu yang namanya medan dipol listrik. Medan magnet itu mirip dengan medan magnet itu mirip dengan medan dipol listrik. Dipol itu dua kutub ya, dipol sebenarnya. Kalau bahasa Inggrisnya dipol listrik. Dipole ya. Dipole. Nah, medan dipol listrik itu seperti apa? Kita akan lihat di slide berikutnya. Nah, di sini gambaran magnet batang itu sama, membentuk loop juga. Dia tidak memancar. Loopnya ini sebenarnya nggak kelihatan, tapi di dalamnya itu mungkin ada kayak gini. Dia lanjut gitu ya, loopnya itu lanjut. Dia selalu membentuk lingkaran kayak gini, tertutup. Jadi kita tahu bahwasanya medan magnet itu selalu punya dua kutub, utara dan selatan. Yang utara itu memancar keluar, tapi karena dia di sini ada yang ada yang selatan, yang dia itu arahnya ke dalam, maka yang selatan ini menerima medan yang dikeluarkan oleh yang utara tadi. Jadi semacam membentuk lingkaran tertutup dia. Jadi kan jadi membentuk semacam lingkaran gitu ya. Lewat tengah dia terus gini muter gitu. Nah, bentuk sebaran medan yang semacam ini itu khas bentuk sebaran medan dua kutub yang saling berlawanan. Dia bisa dihasilkan dari mirip gitu dengan muatan listrik. Kalau saya punya muatan listrik di sini positif, di sini negatif. Maka seperti apa sih kalau muatan listrik positif dan negatif itu didekatkan? Bentuk medannya akan seperti medan magnet gitu. Jadi di sini kan dia memancar keluar ke sini gitu ya. Ini ke atas, ini ke sini. Maka dia medannya akan begini.
Nah, ini kalau kita gambarkan. Nah, kita bisa lihat medan listrik ini sama dengan mirip dengan medan listrik yang ini kan. Ini kan juga kalau kita gambarkan gini. Tuh ya. Nah, medan listrik yang semacam ini tuh kita namakan sebagai dipol atau dipole. Jadi dipol ini apa? Dipol ini adalah muatan dua kutub. Sebaran dua kutub. Ini adalah kita sebut sebagai medan dipol. Dipolnya tentu dipol listrik. Nah, ternyata medan magnet itu juga sama, dia itu medan dipol, cuman polnya atau kutubnya itu kutub kita kasih nama utara dan selatan, bukan plus minus tapi utara dan selatan. Nah, kita lihat di sini, medan utara dan selatan. Nah, kita lihat di sini, medan itu memancar dari utara dan dia masuk ke selatan. Nah, ini yang menyebabkan kenapa medannya kan jadi ada yang memancarkan, ada yang menerima gitu ya. Ini yang menyebabkan kenapa utara dan selatan itu dalam gambaran medan itu bisa tarik menarik. Sedangkan kalau kutub yang sejenis semacam utara dan utara di sini, dia kan sama-sama memancar, jadi nggak ada yang menerima di sini, maka mereka itu saling tolak menolak gitu ya. Di sini memancar, sama-sama memancar, nggak ada yang menerima, maka hasilnya tolak menolak. Sama juga dengan medan listrik gitu ya. Nah, uniknya adalah untuk untuk magnet itu selalu muncul dalam dua kutub. Jadi misalnya saya punya magnet kutub utara dan selatan ya, atau north and south gitu ya, NS. Kalau kita mau pecah gitu, kita pecah di tengahnya, mau kita potong di tengah ini, kita potong sehingga kita bisa memunculkan yang utara sendiri atau selatan sendiri, itu ternyata nggak bisa. Ketika mereka sudah dipecah jadi dua gini ya, harapan kita yang atas jadi utara, yang bawah jadi selatan, ternyata di sini muncul pasangan lagi utara selatan, di sini utara, di sini selatan gitu. Begitu juga kalau ini mau kita pecah-pecah lagi, itu ternyata sekecil apapun mereka itu akan selalu muncul dalam kutub utara dan selatan. Beda dengan listrik. Listrik itu dia terpisah, ada positifnya sendiri dan ada negatifnya sendiri. Sedangkan untuk magnet, kutubnya selalu muncul secara berbarengan, utara dan selatannya. Jadi ini mau kita pecah, ternyata di sini jadi selatan, yang di sini jadi utara gitu. Jadi itu adalah sifat khas dari magnet gitu ya. Nah, sekarang kita lihat, ini ada hubungannya dengan kita lihat di magnet permanen ini tadi. Magnet itu kan di awal kita bilang dia itu hubungannya dengan arus listriknya. Jadi kalau muatan listrik itu bergerak atau dia itu arus listrik, maka dia akan menghasilkan medan magnet. Sedangkan kalau di magnet permanen semacam ini tuh, arus listriknya itu asalnya dari mana sih? Kan kalau kita anggap kalau kita anggap dia itu medan magnet itu pasti berasal dari arus listrik, maka di sini arus listriknya itu dari mana? Nah, ternyata kalau kita amati, jawaban itu tadi juga akan menjawab kenapa ketika kita pecah-pecah si magnet batang ini, dia akan selalu muncul utara dan selatan. Nah, magnet itu secara mikroskopis, kalau kita gambarkan sebuah material gitu, suatu batang magnet, ternyata di dalam magnetnya itu kan dia tersusun dari atom ya. Semua objek itu kan tersusun dari atom ya, semua materi itu tersusun dari atom. Dan atom itu penggambaran paling sederhananya, ternyata kita bisa menggunakan penggambaran paling sederhana dari atom, itu kan ada inti di tengah, inti atom yang dikitari oleh elektron gitu kan. Di sini ada elektron, misalnya ini adalah elektron. Nah, elektron itu sangat jauh lebih kecil daripada inti atom, tapi kita gambarkan kayak gitu aja. Ini adalah elektron. Nah, kita bisa lihat di sini elektron itu kalau secara sederhana kita gambarkan dia itu gerakannya melingkar, mengitari inti atom tadi, maka di sini akan muncul medan
magnet yang arahnya kemana? Arahnya kalau sesuai aturan tangan kanan, maka dia akan menembus ke sini medan magnetnya itu ya. Ya kan? Nah, jadi setiap atom itu ternyata dia memiliki semacam magnet-magnet kecil. Kita bisa anggap atom itu seperti magnet-magnet kecil yang menghasilkan medan magnet. Tentu saja ini nanti magnetnya ke sini gitu ya, medan magnetnya ke sini. Karena ingat di sini tadi gambarannya itu kan berarti mirip semacam yang ini ya, gambaran yang paling kanan ini. Jadi kalau kita gambarkan ini semacam atom, maka di sini kalau ini elektron, dia itu kan akan menghasilkan elektron yang mengitari atom, maka akan menghasilkan arus pada simpal tertutup atau loop tertutup ini yang akan menghasilkan medan magnet yang semacam ini. Gitu. Jadi kita bisa modelkan bahwasanya atom secara sederhana itu seperti ini, dan dari sini kita sadari bahwa ternyata atom-atom itu adalah seperti magnet-magnet kecil. Nah, karena seluruh materi itu tersusun dari atom, maka sebenarnya di dalam materi itu juga terdapat magnet-magnet kecil. Lalu kenapa nggak semua materi itu bersifat magnet? Misalnya kayu, tentu kita tahu kayu tidak bersifat magnet. Tapi kenapa ada sesuatu yang sifatnya benar-benar magnetnya itu kelihatan, tarikan gaya magnetnya itu kelihatan, sedangkan benda-benda yang lain sisanya tidak? Itu karena atom-atom yang di bahan non magnetik ya, misalnya ini non magnetik, itu arah dari, jadi misalkan ini saya gambarkan ini sebagai arah dari B medan magnet. Sebenarnya ini kita sebut dengan momen dipol magnet ya. Kalau ini kan dipol listrik, yang di sini adalah dipol listrik gitu ya, dipol listrik. Ada juga yang kalau di arusnya melingkar gini kita sebut sebagai dipol magnet. Jadi kan dia menghasilkan medan yang sama-sama medan dipol, tapi yang satu akibat arus yang melingkar, yang satu memang akibat muatan yang positif negatif, tapi bentuk medannya kan sama nih. Antar ini dan ini kan mirip sama ya, tapi ini disebabkan oleh arus yang melingkar di sini, sedangkan ini akibat muatan positif dan muatan listrik positif dan negatif. Yang ini kita sebut sebagai dipol listrik, bentuk susunan positif dan negatif seperti ini tuh kita sebut sebagai dipol listrik. Lalu kalau ada arus yang melingkar itu kita sebut sebagai dipol magnet. Nah, kita anggap dipol magnetnya itu pakai aturan tangan kanan. Jadi kalau misalnya ini arusnya kan melingkar ke sini, maka dipol magnetnya itu arahnya ke atas ya. Ini adalah penggambaran dipol magnetnya. Jadi kita bisa lihat susunan atom itu kalau di bahan non magnetik itu dipol magnetnya itu tersusun secara acak. Jadi dia utara selatannya itu nggak jelas. Akhirnya saling meniadakan gitu. Lalu gimana dengan material yang sifatnya magnetik? Seperti magnet batang yang ada di sini. Jadi kalau magnet batang yang ada di sini kutub utara, di sini kutub selatan, itu ternyata secara natural dia itu dipol magnetnya itu arahnya searah gitu. Semuanya arahnya ke atas, sehingga secara makroskopik akan kelihatan totalnya gitu ya. Total momen dipol magnetnya itu adalah selalu ke arahnya ke atas. Arah yang ke atas ini yang menghasilkan medan magnet yang begini tadi. Dari ini ke sini masuk gitu ya. Masuk keluar, ini ke sono, ini masuk ke sini gitu kan. Atau yang di sini dia ke sini, karena dia ke sini kan ya, jadi membentuk semacam loop gitu ya. Yang ini ke sini juga. Nah, jadi karena semua ini yang magnetik, ini bahan yang magnetik, kita tulis ini bahan yang magnetik. Oke, jadi kalau yang ini non magnetik, yang ini yang magnetik. Yang magnetik itu momen dipolnya semuanya searah, gitu ya. Semuanya searah. Sedangkan yang material non magnetik, dipolnya ini acak, ada yang ke sana, ada yang ke sini, ada yang ke sini. Sehingga secara makroskopik itu tidak ada medan neto magnetik yang dihasilkan. Nah, itu yang membedakan secara simpel, pemodelan sederhana
bahan magnetik dan non magnetik. Nah, apa yang terjadi kalau bahan magnetik ini kita potong? Jadi kita potong gitu. Di tengah kita potong, di sini kita potong, kan tetap di sini sama-sama akan selalu menghasilkan utara dan selatan. Yang ini utara juga dan ini selatan juga. Kenapa? Karena sebaran momen dipolnya, momen dipol magnetiknya ya tetap begini kan, sehingga ketika dia dipotong yang ini akan menghasilkan arus ke sini, arus medan, yang atasnya juga menghasilkan medan yang sama. Jadi kayak ini dipotong akan menghasilkan kan tetap sebaran medannya akan bentuknya melingkar kayak gini ya. Tuh, melingkar seperti itu. Ini yang pertama, ketika dia dipotong karena momen dipolnya tadi semuanya searah, dia akan tetap menghasilkan medan yang serupa. Jadi yang kita persepsikan sebagai dua kutub utara dan selatan. Sebenarnya kutub utara dan selatannya itu adalah akibat dari momen dipol magnet, yaitu arus yang melingkar tadi. Baik, berikutnya. Nah, sekarang bumi. Kita perhatikan kompas itu kan bisa menghadap utara selatan karena dia bereaksi terhadap medan magnet bumi ya. Jadi kalau kita lihat di sini bumi itu gambarnya itu semacam di tengah-tengah bumi itu ada sebuah batang magnet utara dan selatan, sehingga medannya itu bocor sampai keluar, jadi yang kita persepsikan sebagai medan magnet bumi. Apakah benar-benar ada sebuah magnet batang besar di tengah bumi? Gitu kan. Terus arusnya tadi ya sama kayak yang kita bicarakan tadi. Ternyata enggak kan, di dalam bumi itu kita tahu inti bumi itu inti yang paling inti bumi itu adalah bentuknya inti cair ya. Jadi inti cair yang berupa plasma. Jadi semacam kita bisa bayangkan suatu material yang panas gitu ya, kayak sumber magma gitu kan, yang panas dan dia bermuatan listrik. Nah, ternyata di bumi itu, kalau kita punya gambaran bumi di sini, magma di inti bumi, jadi ini misalnya inti bumi gitu ya, itu ternyata ya kurang proporsional, mungkin lebih kecil lagi. Tapi yang jelas di sini dia itu berputar. Plasma yang di dalam itu yang panas dan bermuatan listrik itu berputar, dan putarannya itulah yang menghasilkan medan magnet bumi itu ya. Jadi ini akan menghasilkan medan magnet bumi. Arahnya ke sini ya. Nah, medan magnet bumi. Dan medan magnet bumi ini secara, kalau kita belajar tentang medan magnet bumi secara khusus, dia itu manfaatnya sangat besar karena dia melindungi kita dari radiasi sinar matahari. Itu ya. Jadi arahnya dari mana? Asalnya dari mana sih medan magnet bumi itu? Karena dari inti bumi cair yang bentuknya plasma dan dia berputar gitu ya. Plasmanya itu berputar sehingga menghasilkan arus yang berputar di dalam inti bumi, dan arusnya tadi menghasilkan medan magnet bumi. Nah, sekarang kita akan bergerak pada permasalahan yang lebih spesifik, yaitu gaya magnet. Tadi kita baru membicarakan secara kualitatif, sekarang kita akan menuju ke kuantitatif. Kita akan berangkat dari kasus yang paling sederhana, yaitu medan magnet pada muatan listrik yang bergerak. Oke. Nah, di sini gaya magnet itu rumusannya diberikan rumusan oleh yang di tengah ini ya. F atau gaya magnet itu sama dengan Q dikali V kecepatan, vektor kecepatan cross vektor medan magnet. Nah, di sini kita dalam pembahasan ini kita asumsikan medan magnetnya itu sudah diberikan. Jadi B-nya itu sudah diberikan, given gitu. Jadi kita tidak membahas dari mana asal sumbernya gitu. Harus yang mana yang menghasilkan medan magnet itu kita nggak akan bahas. Cuman pokoknya kita udah punya medan magnet. Kemudian ada muatan listrik yang bergerak dengan kecepatan V memasuki medan magnet tersebut, maka gaya magnet yang dirasakan oleh muatan tadi itu diberikan oleh rumus F ini.
Ya, F sama dengan Q V cross B. Nah, cross itu adalah perkalian silang dari vektor ya. Jadi vektor itu punya dua jenis perkalian. Yang pertama adalah perkalian titik atau dot product. Yang kedua hasilnya dot product itu skalar. Yang kedua adalah perkalian silang atau cross product. Perkalian silang itu hasilnya adalah vektor ya. Perkalian silang antara dua vektor itu menghasilkan vektor yang lain yang tegak lurus dari dua vektor yang dikalikan tadi. Nah, rumus di atas juga dapat diberikan sebagai berikut. Ini bentuk lainnya. Ya. Jadi kalau perkalian vektor itu V cross B itu bisa jadi V B sin theta dengan entopi. Entopi itu adalah vektor satuan pada arah V cross B ya. Berarti perlu dijelaskan di sini hasil kali cross itu akan tegak lurus. Jadi entopi itu nanti akan tegak lurus dengan V dan juga entopi ini akan tegak lurus dengan B. Nah, itu adalah sifat dari perkalian silang atau perkalian vektor dari perkalian cross product dari dua buah vektor. Nah, kita akan bahas lebih detail tentang perkalian cross product atau perkalian silang ini. Nah, aturannya tuh gini. Jadi misalnya saya punya saya punya di sini sumbu X dan vektor satuannya ke arah X itu saya kasih nama, kita pakai warna merah aja. Kita pakai di sini itu adalah X topi dan di sini vektor satuannya ke arah Y itu adalah misalnya kita kasih nama sebagai Y topi dan ke arah Z itu adalah Z topi. Nah, aturan dasarnya itu adalah kalau kita mau pakai koordinat nanti dalam mengalihkan X topi cross Y topi itu selalu sama dengan Z topi. Arah X, Y, dan Z-nya itu selalu bisa diubah-ubah ya, tapi yang akan selalu menjadi patokan adalah ketika X cross Y itu harus sama dengan Z topi. Jadi logikanya kayak gini. Jadi kita bisa memahaminya gini. Jadi ini semacam pakai skrup gitu ya. Kalau kita menggunakan skrup, di sini ada gambar skrup. Nanti kita akan gunakan. Jadi maksudnya X cross Y itu apa? X cross Y itu maksudnya X topi diputar ke arah Y topi. Jadi X-nya ini diputar ke arah Y. Kita bayangkan si X-nya ini akan muter ke sini, sedangkan Y-nya nanti akan muter ke sana gitu kan ya. Jadi itu kayak semacam X cross Y itu maksudnya gitu. X-nya diputar ke arah Y, ya kalau ini diputar semuanya akan muter gitu ya. Nah, kalau kita bayangkan itu adalah putaran pada skrup, di sini ada skrup gitu misalnya. Di sini adalah skrup. Tuh ada ulirnya gitu kan ya, skrup. Kalau skrupnya ini kita putar ke sana, maka skrupnya itu akan masuk ke atas kan gitu ya. Kalau skrupnya kita putar sebaliknya, misalnya Y cross X, kalau skrupnya itu akan putarannya kita balik ke sini, ya kan, putar kiri. Kalau ini kan putar kanan ya, putar kanan maka dia akan naik ke atas. Kalau kita putar kiri, maka skrupnya tadi sama aja kita sedang yang tadinya skrupnya kenceng kita akan jadikan kendor gitu kan, akan jadi ke bawah dia, gerakannya akan ke bawah. Jadi X cross Y cross X itu hasilnya akan arahnya ke bawah. Kalau putarannya kita balik, maka dia skrupnya akan lepas gitu, kayak kita lagi nyopotin skrup gitu ya. Kalau misalnya skrupnya kita masangnya ke atas, maka di sini arahnya adalah minus Z topi. Jadi itu adalah aturannya. Nah, kita gambarkan di sini ada skrupnya ini. Kita coba gambarkan. Misalkan di sini arah skrupnya itu ke sana adalah arah Z, ya kan? Sana arah Z. Maka di sini kita gambarkan ini sebagai arah X, yang ke sini adalah sebagai arah Y gitu. Nah, kita bayangkan kalau misalnya skrupnya ini kita putar, X diputar ke Y gitu kan. Berarti kan skrupnya diputar ke arah dari X menuju Y gitu ya. Muternya adalah putar kanan, putar ke sini kan. Muternya ke sini gitu ya. Nah, maka skrupnya apa yang terjadi? Skrupnya akan maju masuk ke dalam. Sama kayak kita ngencengin skrup gitu kan. Nah, kalau kita mau nyopot skrup, tentu arahnya kita putar balik. Kita putar balik, maka dia arahnya akan balik ke sini, ke arah minus Z.
Tuh. Jadi itu sama ya penggambarannya menggunakan skrup tadi. Nah sekarang gimana kalau misalnya kita bikin koordinat yang lain gitu, misalnya mutarnya itu nggak harus ke x cross y aja, misalnya di sini x, ini y, ini z gitu. Atau kita langsung buat ke dalam bentuk vektor unit x topi, y topi, dan z topi gitu. Nah sekarang bayangkan skrup ya, kita selalu menggunakan model skrup tadi. Apa yang terjadi kalau saya crosskan ini, misalnya saya punya crosskan x cross z, x cross z topi, itu jadinya apa? Bayangkan kalau kita sedang mutar skrup tapi arah putarannya itu dari x menuju ke z, ya kan? Kalau kita sedang mutar skrup dari arah x menuju z, maka skrupnya tadi, kalau misalnya skrupnya itu menghadap ke sana, ini ada skrupnya ke sini gitu ya, ini misalnya skrupnya tadi, dan kita putar dari x ke z, maka dia skrupnya akan bergerak masuk gitu, kayak ngencengin skrupnya. Kalau kita x cross z, maka arahnya kan berlawanan arah y, karena arah y-nya kan ke sini ya, maka di sini hasilnya adalah arah minus y topi. Kemudian gimana kalau kita balik putarannya, z cross x gitu ya. Kalau arahnya dibalik, tentu dia semacam sedang nyopot skrup gitu, mencopot skrup. Putarannya jadi putar kiri, karena kalau z cross x itu kan jadi putarannya ke z cross x kan jadi ke sini, kan skrupnya jadi ke sini, lepas gitu. Atau kita bisa bayangkan kalau arah putarannya z cross x itu skrupnya ke sini. Ya, kalau skrupnya ke sini sama aja ini hasilnya. Kalau skrupnya ke arah y dan kita putar dari z ke x, maka dia muternya ke sini, maka skrupnya akan maju ke sini, yang tetap arahnya adalah y topi. Nah, ini adalah salah satu sifat dari aturan cross product. Jadi kalau x cross z itu sama dengan minus y, maka z cross x kalau dibalik itu jadinya minusnya jadi positif gitu ya. Intinya kalau x cross y sama dengan yang ini kan, x cross y itu sama dengan z, kalau dibalik y cross x sama dengan min z. Yang ini juga sama, x cross z itu sama dengan minus y, yang kalau ini z cross x itu sama dengan y gitu ya. Jadi kalau dua posisinya itu dibalik, maka muncul tanda yang akan menegasikan. Jadi misalnya negatif gitu maksudnya, bukan menegasikan. X cross y jadinya misalnya minus y, kalau dibalik z cross x maka minusnya hilang gitu. Atau z cross x itu sama dengan y, kalau dibalik maka akan muncul tanda minusnya gitu. Nah berikutnya kita mau cek lagi, kalau misalnya sekarang misalnya saya mau putar z cross y topi. Z cross y topi itu kan berarti, kalau kita gambar yang baru gitu supaya tidak banyak, ini x, ini y, ini z. Z cross y itu kan berarti diputar ke sini. Kalau muternya ke sini kan kita bisa bayangin kita sedang ngencengin skrup arahnya ke lawannya x gitu ya. Jadi di sini hasilnya minus x topi. Kemudian kalau misalkan saya mau putar apa yang belum, kombinasi yang belum, xy udah, xz sudah, yz udah, kemudian misalnya, oh ya, misalnya gini, misalnya sekarang saya punya ini minus x, misalnya sekarang saya punya sama x, y, z kayak gini, ini x, ini y, ini z, tapi di sini sumbu min z-nya saya tulis ini minus z topi gitu ya, jadi mereka vektor unit. Kemudian saya mau ini misalnya x cross minus z topi gitu ya, x cross minus z topi, jadinya apa? X cross minus z topi berarti x diputar ke arah z topi. Jadi kalau kita sedang bayangin ini sama aja, misalnya skrupnya arahnya ke sana, kita sedang ngencengin skrup ke arah y. Jadi kalau ini putar ke sini kan skrupnya ini pasti masuk ke arah y. Jadi di sini kita tulis sebagai y. Nah itu adalah contoh-contoh bagaimana kita menuliskan cross product dari vektor unit ya. Dan vektor unitnya kita pilih vektor unit
tegak lurus X, Y, Z gitu ya. Nah, silakan nanti Anda bisa berlatih lebih lanjut lagi. Bisa Anda gunakan kasus-kasus sendiri gitu ya. Oke. Nah, berikutnya kita ada contoh soal. Ya, oke, ini contoh soal yang pertama. Kita akan bahas. Soalnya adalah terdapat sebuah muatan titik dengan besar muatan listriknya Q sama dengan 10 nanocoulomb yang bergerak dengan kecepatan V sama dengan 3 kali 10 pangkat 7 meter per sekon dalam arah Z. Yang berada dalam pengaruh medan magnet B besarnya 50 Gauss dalam arah Y. Tentukan vektor gaya yang dirasakan oleh muatan tersebut. Dengan di sini diberikan faktor konversi 1 Tesla. Jadi satuan SI dari medan magnet itu Tesla, bukan Gauss, tapi di soal itu diketahui dalam Gauss ya. Jadi konversinya adalah 1 Tesla sama dengan 10 pangkat 4 Gauss. Jadi kalau misalnya kita mau konversi dulu sebelum kita kerjakan, medan magnet kita kan di situ 50 Gauss ya. Berarti kan di sini konversinya itu 1 Gauss itu sama dengan 10 pangkat min 4 Tesla gitu kan ya. Berarti kalau 50 Gauss itu kita akan punya 5 kali 10 pangkat 3 Tesla gitu ya. Jadi yang akan kita pakai yang satuan S ini yang Tesla. Baik, di sini langsung kita jawab aja. Tentukan vektor gaya yang dirasakan oleh muatan. Jadi gaya magnet rumusnya adalah Q vektor kecepatan dikrosskan dengan vektor medan magnet. Di sini kita bisa langsung masukkan nilainya. Listriknya adalah muatan listriknya itu 10 nanocoulomb, berarti saya punya 10 nano itu 10 pangkat min 9 coulomb, atau Anda mau tulis 10 pangkat min 8 juga bisa. Kemudian dikalikan dengan karena di sini ada cross, biar untuk faktor pengalinya mungkin saya kasih titik gini ya. Dikalikan dengan kecepatannya itu adalah 3 kali 10 pangkat 7 meter per sekon dalam arah Z topi, dikrosskan dengan jadi ini bukan perkalian titik ya, maksudnya ini hanya perkalian skalar biasa. Yang ini yang perkalian vektor yang cross. Dikrosskan dengan ini ya, 5 kali 10 pangkat min 3 Tesla dalam arah Y topi gitu ya. Nah, ini tentu bisa kita tuliskan kalau misalnya ini semuanya satuannya udah SI, hasilnya ini nanti dalam Newton ya. Jadi di sini kita kalau mau tuliskan di sini jadinya 10 pangkat min 8 dikali 3 kali 10 pangkat 7 dikali 5 kali 10 pangkat min 3 dikali ini vektor Z cross Y ya. Jadi di sini kita tulis Z cross Y gitu. Jadi kita bisa Z cross Y-nya kita tulis di belakang gitu ya. Nah, ini kalau kita hitung, kita ada yang bisa dicoret ya. Ini 10 pangkat min 8 sama 10 pangkat 7 kan hasilnya 10 pangkat min 1. Habis itu 10 pangkat min 1 sama 10 pangkat min 3 jadinya 10 pangkat min 4. Jadi sisanya hanya tinggal 3 kali 5 kali 10 pangkat min 4. Kalau angkanya besarnya. Jadi sama dengan 15 kali 10 pangkat min 4 Newton. Arahnya adalah Z cross Y. Z cross Y. Kalau kita mau gambar kan di sini ini X, ini Y, ini Z. Z cross Y. Z cross Y itu ke arah sini kan, diputarnya ke arah sini. Berarti kalau kita mau bayangin ada skrup, ya kan, berarti skrup itu diputar maka arahnya akan masuk ke sana ya, ke arah minus X gitu ya. Kalau Anda mau bayangin di sini ada skrup gitu kan. Anda ada skrup, tapi skrupnya Anda putarnya ke arah sini. Jadi itu akan skrupnya nanti masuk ke arah minus X gitu ya. Jadi arahnya adalah minus X. Minus X topi, atau kalau kita mau tuliskan di sini misalnya saya mau pakai 1,5 gitu ya. Minusnya kita pindah depan 1,5 kali 10 pangkat min 3 Newton dalam arah X gitu.
Jadi ini adalah jawaban kita. Oke, kita kerjakan contoh soal berikutnya. Nah, ini ada contoh soal lagi. Terdapat sebuah muatan titik dengan besar muatannya sama kayak tadi, 10 nanocoulomb. Kecepatannya juga sama dengan yang tadi, 3 kali 10⁻⁷ meter per sekon dalam arah Z. Dalam pengaruh medan magnet sebesar 50 Gauss seperti dalam arah gambar di bawah. Gambarnya belum ada ya, nanti kita gambarkan sendiri. Tentukan arah vektor gaya yang dirasakan oleh muatan tersebut. Jadi misalkan gini, kita gambarkan dulu situasinya. Jadi misalnya di sini arah Z gitu ya, di sini arah Z. Kemudian di sini misalnya kita tuliskan di sini arah X gitu. Ya. Kemudian di sini terdapat sebuah muatan listrik besarnya tadi 10 nanocoulomb dan bergerak ke arah Z gitu ya. Kecepatannya ke arah sini, Z. Nah, kita akan gambarkan medan magnetnya itu ada di bidang XZ ya. Jadi ada di bidang 2 dimensi tersebut. Cuman kita akan bikin dia membentuk sudut kayak gini. B-nya gini. Ini adalah B membentuk sudut, ini ada theta gitu ya. Jadi B-nya itu ke arah sana. Tuh ya. B-nya membentuk sudut theta. Nah, sekarang kita lihat B ini memiliki komponen ya, komponen ke arah X maupun komponen ke arah Z. Jadi kalau kita mau gambarkan yaitu punya komponen ke arah BX dan juga punya komponen ke arah BZ. Jadi ini memang B-nya di bidang XZ gitu. Sekarang gimana kalau kita mau kerjakan permasalahannya seperti ini. Jadi kita misalkan tetanya itu adalah 30 derajat misalnya tetanya pakai warna hijau, theta adalah 30 derajat gitu. Jadi medan magnetnya itu vektor medan magnetnya dia membentuk sudut 30 derajat dengan vektor kecepatan dari si muatan listrik. Ini Q-nya gitu ya. Nah, sekarang kita kerjakan di sini menggunakan rumusan yang kedua ya. Jadi kalau rumusan yang kedua itu adalah yang kita pakai yang ini ya. Jadi ini kedua ini sama gitu ya, sebenarnya sama. Cuman kalau ini dia itu lebih mudah dikerjakan kalau dia ini misalnya tegak lurus gitu, antara V dan B-nya itu tegak lurus. Vektor V dan B-nya itu tegak lurus, atau tidak tegak lurus pun nggak masalah, asalkan kita pakai aturan perkalian silang vektor yang pakai determinan itu ya, yang pakai IJK gitu, X, Y, Z ini. Nah, ini bisa, tapi kita mungkin tidak akan terlalu jauh ke situ. Jadi untuk vektor yang tidak tegak lurus kita akan lebih mudah menggunakan aturan yang bawah ini, QVB sin theta entopi. Entopi itu nanti hasil cross produknya vektornya itu. Nah, sekarang kita lihat di sini. Jadi kalau kita mau langsung tuliskan F-nya, F itu sama dengan Q, ini F vektor Q VB sin theta dengan arah entopi. Nah, entopinya ini gimana? Entopinya itu masih sama. Entopinya itu adalah arah. Jadi kalau kita mau tuliskan ini adalah N-nya ini adalah arah dari V cross B atau V diputar ke arah B. Nah, kalau kita lihat di sini ya, V diputar ke arah B itu kayak gimana sih? V diputar ke arah B itu kan berarti ini V diputar ke arah B. Ya, berarti sama aja V ini kan diputar ke arah X ya sebenarnya. Ya kan ya. V-nya kan dia berputar ke arah X. Jadi ini itu sama aja entopi kita itu. Entopinya ini nanti akan sama dengan Z cross X gitu. Z cross X. Nah, sekarang kita masukkan angkanya. Di sini Q-nya itu adalah 10 nanocoulomb. Atau QVB-nya ini kan sama kayak tadi itu ya. Jadi kita udah punya kan QV cross B. Kalau crossnya ini kan cuma menghasilkan ini, tapi angkanya kan nanti sama ya. Jadi hasilnya QVB-nya itu karena kita udah hitung tadi itu adalah yang ini 1,5 minus 1,5. Minusnya enggak, karena minusnya tadi kan hasilnya dari
perkalian ini ya, perkalian vektor unitnya. Jadi kita tanpa minus. Jadi hasilnya itu bukan yang ini. Hasilnya itu justru yang kita butuhkan itu yang ini. Nah, ini adalah perkalian angkanya karena soalnya tadi angkanya sama persis. Jadi kita tulis aja di situ. 1,5 kali 10 pangkat min 3 Newton ya. 1,5 kali 10 pangkat min 3 Newton. Ini kan. Terus di sini ada sin theta, sin 30 derajat ya, karena tetanya ini 30 derajat. Sin 30 derajat dalam arah x cross, dalam arahnya z cross x gitu misalnya. Nah, oke. Jadi z cross x-nya itu berapa? Z cross x-nya kita gambarkan lagi, yang ini x, ini y, ini z. Kan gitu. Z cross x berarti z diputar ke arah x, kan gitu. Kalau kita putar z ke arah x, ini pasti hasilnya adalah y ya. Karena kalau kita mau bayangin di sini misalkan kita punya skrup gitu. Kita punya skrup ini. Dan skrupnya ini kita putar arahnya ke sini. Nah, tentu skrupnya akan masuk ke arah y. Jadi ini hasilnya adalah y topi. Ini sama dengan y topi gitu. Nah, sekarang yang di sini ini berarti sama dengan 1,5 kali 10 pangkat min 3 Newton kali setengah, kan gitu, setengah kali ini arahnya adalah tadi arah y topi ya. Jadi 1,5 dibagi 2, jadi 0,75 ya, sama dengan 0,75 kali 10 pangkat min 3 Newton dalam arah y topi. Nah, biasanya kalau kita mau tuliskan dalam bentuk yang standar itu 7, ya 7,5 gitu. Berarti kalau ini 7,5 kali 10 pangkat min 4 Newton dalam arah y topi. Nah, ini adalah contoh soal yang kedua. Jadi kalau misalnya kita itu medan magnetnya tidak membentuk sudut yang tegak lurus, kita gunakan rumusan yang ini ya, rumusan yang ini. Oke, jadi itu adalah contoh soal yang kedua.